Halo teman-teman, kita bikin cemilan sate mie. Bikinnya gampang sekali, bahannya juga mudah kita jumpai. Sate mie ini cocok juga jadi ide usaha. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fdemiko Channel. Untuk bahan-bahannya sudah kita siapkan di sini. Ifumi sebanyak 2 keping, kemudian tepung beras 7 sendok makan, bawang putih yang sudah kita haluskan dengan bawang merah masing-masing 4 siung, kemudian telur 1 butir, wortel 1 buah ukuran kecil, dan juga air 1200 ml ya teman-teman. Oke, pertama kita masak dulu ifuminya. Kita panaskan air. Nah, kemudian kita masukkan saja ifumi sebanyak 2 keping. Pastikan minyak sampai benar-benar terendam ya teman-teman, supaya nanti empuk merata. Teman-teman, ifuminya ini kita rebus sampai benar-benar empuk atau sampai mengembang ya teman-teman. Hal ini nanti supaya mudah untuk kita bentuk. Teman-teman, mie yang kita rebus ini sesekali kita bolak-balik supaya matang merata atau mengembang merata ya teman-teman. Oke teman-teman, jika mie-nya sudah benar-benar mengembang, sudah empuk, langsung saja kita angkat semuanya. Teman-teman, ini minyak kita saring ya teman-teman, pastikan tidak ada air rebusannya yang ikut masuk, oke? Karena nanti untuk adonannya tidak ada penambahan air sama sekali. Oke, lanjut kita siapkan wortelnya 1 buah, kemudian wortelnya ini kita potong kotak-kotak kecil ya teman-teman. Pastikan ukurannya kecil-kecil supaya nanti proses masaknya cepat dan juga cepat empuknya, oke? Oke, sekarang kita siapkan adonan sate mie-nya. Bumbu yang sudah kita haluskan, bawang merah dengan bawang putih kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita masukkan 1 butir telur. Kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Pastikan bumbunya tidak ada yang menggumpal. Teman-teman, di sini lebih dulu kita aduk-aduk bumbunya ya teman-teman. Ini bertujuan supaya nanti bumbunya lebih meresap merata. Oke, ini kita masukkan garam setengah sendok teh. Kemudian kita masukkan juga lada bubuk setengah sendok teh dan juga penambah rasa Royco setengah sendok teh. Nah, setelah ini kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Pastikan selalu tercampur dengan merata, tidak ada bumbu yang menggumpal. Oke, kemudian kita masukkan wortel yang sudah kita potong kotak-kotak kecil. Nah, sekarang kita masukkan ifumi yang sudah kita rebus sampai empuk. Diaduk-aduk kembali supaya bumbunya meresap merata pada setiap helai mie-nya ya teman-teman. Setelah tercampur dengan merata, sekarang kita masukkan tepung berasnya. Nah, tepung beras kita masukkan dengan takaran 1 sendok makan penuh seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu menggunung banget. Nah, tepungnya kita masukkan sebanyak 7 sendok makan. Kita masukkan secara bertahap atau sebagian-sebagian. Nah, pertama ini saya masukkan 5 sendok makan dulu. Ini untuk memudahkan kita mencampur adonannya. Teman-teman, saat mengaduk adonannya ini agak ditekan-tekan ya teman-teman supaya tepungnya merekat pada setiap helaian mie-nya. Nah, dengan tepung kita tambahkan ke dalam mie-nya ini nantinya akan bisa kita bentuk-bentuk mie-nya ya teman-teman. Selain itu, penambahan tepungnya juga nantinya berfungsi sebagai perekat, di mana nanti saat kita goreng mie-nya tidak akan berantakan atau terpisah-pisah. Oke, ini saya tambahkan sisa tepungnya ya teman-teman. Total tepung beras yang kita gunakan di sini sebanyak 7 sendok makan. Untuk tepungnya nggak perlu banyak-banyak supaya nanti sate mie-nya tidak keras, oke? Oke, adonan sate mie-nya sudah jadi. Tidak ada tepung yang menggumpal ya teman-teman. Karena tepung yang menggumpal nanti jika dibiarkan akan membuat sate mie-nya jadi keras. Sekarang kita bentuk-bentuk mie-nya. Di sini mie-nya saya bentuk bola-bola atau bulatan-bulatan ya teman-teman. Nah, adonan yang saya bentuk di sini setengah sendok makan. Kita bentuk sambil kita tekan-tekan supaya mie-nya saling merekat satu sama lain. Nah, pastikan merekat dengan padat ya teman-teman, supaya setiap helaian mie-nya tidak ada yang lepas. Teman-teman, ini adonan yang saya bentuk-bentuk ini dengan ukuran yang kecil ya teman-teman, supaya nanti bola-bola mie yang kita dapatkan lebih banyak.
Bola-bola mie dengan ukuran kecil juga nanti proses masaknya lebih cepat ya teman-teman. Jadi menghemat minyak, menghemat gas, juga menghemat waktu, oke? Oh ya teman-teman, untuk potongan-potongan wortelnya supaya merekat kuat, jangan lupa ditekan-tekan juga ya teman-teman, supaya menempel pada potongan minyak. Seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti saat kita goreng, potongan-potongan wortelnya tetap menempel, tidak lepas, oke? Nah, seperti ini. Oke, seluruh adonan sudah selesai kita bentuk bola-bola. Nah, lihat nih dengan adonan yang kita bikin tadi dari 2 keping mie, terlihat potongan-potongan bola-bola mie yang kita dapat lumayan banyak. Sekarang langsung saja kita masak ya teman-teman. Oke, minyak sudah panas, kita goreng ya teman-teman bola-bola minyak. Kita ambil bola-bola minyak dengan hati-hati supaya bentuknya tetap terjaga ya teman-teman, tidak penyot. Teman-teman, untuk menggoreng bola-bola minyak ini di awal kita gunakan api yang kecil ya teman-teman, karena mie yang kita masukkan tidak sekaligus semuanya. Jadi nanti supaya matangnya bersamaan semua ya teman-teman. Oke, setelah adonan sudah kita masukkan semuanya ke dalam wajan penggorengan. Api kemudian kita besarkan ya teman-teman. Dan setelah adonan sudah kita masukkan semuanya, ini kita diamkan. Tunggu hingga bola-bola minyak jadi kering dan juga kokoh ya teman-teman. Sesekali boleh kita cek untuk memastikan minyak sudah kering atau belum. Jangan juga didiamkan lama-lama ya teman-teman, supaya bola-bola minyak jangan sampai gosong, oke? Nah teman-teman, ini minyak sudah kering, ini dibolak-balik supaya garing merata. Teman-teman bisa dilihat di sini ya, kalau potongan-potongan wortel dan juga setiap helai minyak menempel semuanya, tidak ada yang lepas. Bola-bola minyak sudah matang jika seluruh permukaannya sudah benar-benar garing dan juga sudah berubah warna kuning keemasan. Jika sudah, kita angkat ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah bola-bola minyak sudah tiris dari minyak, langsung saja kita siapkan. Oke, ini langsung kita tusuk ke dalam tusuk satenya ya teman-teman. Ini satu tangkainya, saya bikin 3 bola-bola mie. Dan untuk banyaknya sesuaikan dengan selera teman-teman, oke? Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sate minyak ini kita goreng tidak dengan tangkainya. Goreng dengan terpisah. Bola-bola satenya lebih banyak bisa kita goreng ya teman-teman. Cocok juga ini untuk ide usaha, bisa juga dikemas di dalam styrofoam atau di dalam wadah makanan lainnya ya teman-teman. Supaya makin nikmat, boleh disiram dengan saus tomat atau saus sambal. Enak juga dinikmati dengan lalapan cabai. Sesuaikan dengan selera teman-teman, oke? Sate mie-nya sudah jadi. Terlihat cantik ya teman-teman. Langsung deh kita icip-icip. Ini enak banget. Kulit luarnya kriuk-kriuk. Dan ini empuk ya teman-teman. Walaupun kita menggunakan tepung beras, karena takarannya pas, hasilnya tetap empuk. Dan bola-bola mie-nya matang sampai ke dalam. Ini enak banget loh teman-teman. Sate mie ini cocok jadi ide usaha. Bikinnya gampang, bahannya juga mudah kita jumpai. Nah teman-teman, coba di rumah ya, ini gampang banget bikinnya, rasanya enak banget.